Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali kali ini melanjutkan video seri belajar latex yang sudah dimulai kemarin, seri pertama. Nah, seri kedua ini kita akan coba bahas mengenai dokumen utamanya, main dokumen teksnya. Jadi coba kita lihat struktur dari dokumen utama yang digunakan untuk menulis menggunakan latex ini. Ini masih melanjutkan video yang pertama, jadi menggunakan file sampel yang sama ya, jadi yang di-download di jurnal Cenanaloka. Filenya bisa dilihat atau di-download di caption video yang pertama. Nah, di file sampel ini ada sebuah struktur dari file utama ya, jadi file teksnya, file tex-nya. Jadi di sini adalah merupakan file yang berisi dari dokumen utama ya. Jadi dokumen utama yang kita tuliskan itu akan berada di sini. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Jadi strukturnya itu secara garis besar terdiri dari 2 bagian, atau mungkin ada yang mengatakan 3 bagian. Jadi bagian yang pertama itu bagian head, bagian kepala ya, bagian atas, kemudian bagian dokumennya, bagian badannya, dan bagian akhirnya atau bagian footnya. Nah, di bagian atas ini, di bagian kepala ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Jadi yang kita lihat yang pertama ya. Jadi yang pertama itu di paling awal itu ada sebuah perintah untuk meload ya, mengambil yang namanya kelas ya, dokumen kelasnya. Jadi di sini saat kita menulis menggunakan latex, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus mengerti ya tipe dokumen yang akan kita tulis ya. Tipe dokumen kita itu apa? Jadi misalkan secara umum ada tipe dokumennya itu buku ya. Jadi kalau kita mau menulis buku, maka nanti harus menggunakan kelas yang sesuai. Demikian pula kalau misalkan kita mau membuat laporan ya, entah laporan skripsi, laporan tesis, laporan disertasi, maka kita gunakan kelas yang sesuai. Atau kita ingin membuat artikel ilmiah ya, maka kita juga gunakan kelas yang sesuai ya. Demikian pula kalau kita misalkan ingin membuat file presentasi ya, file CV dan lain sebagainya. Nah, di awal ya, jadi langkah pertama kita harus ngerti dulu ya kelas yang mau kita gunakan apa. Jadi kelas ini kalau secara sederhana ya, di yang pengguna MS Word mungkin sama dengan file DOT zaman dulu ya. Sekarang saya kurang paham extensionnya ya. Jadi template ya, atau template dari suatu dokumen. Nah, di sini cukup banyak contoh gitu kan, cukup banyak contoh dari kelas ini yang tinggal kita gunakan, tinggal kita ambil ya. Jadi nggak perlu kita membuat, tapi kalau mau membuat ya itu dipersilahkan ya. Jadi silahkan bisa membuat kelasnya tersebut. Jadi kalau kita misalkan berikan contoh ya, saya pernah membuat file kelas. Jadi saat dulu menulis laporan tesis dan disertasi ya, sempat dulu bikin sebuah kelas ya. Ini kelasnya misalkan. Jadi kalau kelas itu ekstensinya .cls kelas ya. Jadi di sana ada banyak deklarasi variabel ya, seperti programming ya. Kemudian ada pendefinisian perintah dan lain sebagainya. Nah, ini dulu saya membuat kelas ini untuk laporan tesis dan disertasi ya. Sempat juga saya upload ya di web, tapi zaman dulu karena cara menggunakan web gratisan datanya hilang ya. Jadi belum sempat membuat lagi untuk saya upload ya. Jadi di sini saya gunakan disertasi milik yang lain itu kan, milik yang lain, kemudian disesuaikan ya. Jadi disesuaikan sesuai
kebutuhan dari tesis atau disertasinya. Jadi kalau misalkan hasilnya nanti seperti ini, ada file yang dihasilkan. Saya setelah dikompil tentu saja itu dari kelas ini akan membuat layout ya, layout. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini contohnya, ini dari kelas yang pernah saya buat. Maka di sini ada gambar, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian halaman persetujuan. Nah, ini semua di generate gitu kan. Di generate dari kelas yang kita buat. Jadi misalkan di situ ada nanti tinggal manggil gitu kan, tinggal manggil pendampingnya, pengujinya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita compile nanti disesuaikan ya. Jadi ini contohnya. Nah, saat kita menggunakan Overleaf misalkan yang berbasis web, kita login ya, misalkan dengan yang kemarin ya, dengan menggunakan sampel yang kemarin. Jadi kita bisa login, misalkan saya pakai email ini ya, kemarin sama ya, kita sudah menggunakan sampel yang dari jurnal Janana Loka. Di sini ada buku gitu kan. Jadi saat kita new project pertama kali ya, ada banyak example gitu kan. Ada banyak example, atau misalkan di sini kita milih, di sini ada tesis, ada poster, ada presentasi, ada formal letter, ada book dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya. Jadi saat kita milih suatu project ini, maka ada sebuah kelas yang di load sama Overleaf ya. Atau kita bisa bikin seperti kemarin ya, kita bikin new project, kemudian isinya kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi kita download sampelnya ya. Jadi di sini use package-nya ini ya, paketnya ada. Atau yang disediakan oleh Overleaf tadi, biasanya kita nggak perlu download kelasnya sudah disediakan ya. Jadi contohnya misalkan di sini saya menulis buku ini, saya menggunakan kelas yang bernama, kita lihat di paling ujung atas adalah Memoir ya. Jadi kelas Memoir ini sudah ada, nggak perlu kita download di Overleaf ya. Jadi kita tinggal memanggil saja. Oke, balik lagi ke tadi ya. Jadi struktur file utama dari teks ini. Jadi yang paling awal kita harus paham dulu gitu kan. Kita harus paham dulu dokumen kelasnya apa. Di sini ada beberapa opsi, seperti misalkan penggunaan papernya, penggunaan kertasnya ya, penggunaan di sini ada opsi bahasa ya. Jadi terkadang sudah diberikan ya opsinya, hingga kita tinggal melakukan load saja. Kemudian dari dokumen kelas ini sampai nanti ada tulisan bikin dokumen. Nah, ini sering disebut sebagai bagian kepala atau bagian atas ya. Jadi di situ kita, kalau buku nanti di sana ada halaman judul gitu kan, ada daftar isi, ada daftar tabel dan lain sebagainya. Kemudian di bikin dokumen ini nanti sampai paling bawah ada end dokumen ya. End dokumen ini akhir dari teksnya. Nah, sebelum di akhir dokumen ini biasanya akan ada, misalkan ya, ada daftar pustaka, ada daftar indeks. Nah, ini sering disebut sebagai bagian foot ya, atau bagian akhir dari dokumen. Jadi ada 3 struktur utama itu, bagian awal, bagian tengah, sama bagian akhir. Di buku pun demikian pula ya. Jadi di buku tadi misalkan kalau kita lihat, maka di paling ujung ada kelas yang di load gitu kan ya. Kemudian nanti akan sampai di bikin dokumen. Jadi di bagian atas ini mendefinisikan atau nanti membuat daftar isi, membuat daftar tabel dan lain sebagainya. Ini ada title
ya, dan seterusnya sampai dibikin dokumen. Jadi bikin dokumen itu bagian atas nanti sebelum bab itu dimulai, ya, sebelum bagian tengah dari artikel itu dimulai. Ini terus sampai di akhir nanti ada end document. Jadi sebelum end document itu ada indeks gitu kan. Jadi kalau ini kita tuliskan indeksnya, maka sebelum akhir dokumen nanti bagian bawah sendiri akan ada file index misalkan seperti ini. Ya, kemudian di atasnya ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Atau tadi kalau misalkan di artikel merupakan tulisan utama dari artikel tersebut. Nah itu ya, ini video kedua. Jadi kita bahas mengenai struktur utama dari file teksnya. Jadi ada 3 bagian utama, bagian awal, bagian atas, bagian tengah, sama bagian akhir. Jadi di bagian atas ini setelah kita load dokumen ini kita bisa mendefinisikan banyak hal. Jadi di sini ada use packet ini besok sambil kita berjalan di video-video selanjutnya kita akan bahas. Jadi ini adalah penggunaan paket-paket. Ya, jadi penggunaan paket-paket ini disarankan untuk di load ya di awal dokumen utama sebelum bikin dokumen. Jadi ini video singkat ya seri belajar latex ya. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan drop komentar ya, insya Allah akan saya jawab ya. Besok kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya sambil membahas di sini ada use packet dan sebagainya ini apa ya. Jadi secara sederhana ini adalah paket-paket yang kita load, yang kita gunakan untuk memformat dokumen kita. Kita juga bisa menuliskan sebuah perintah ya, perintah tertentu yang nanti bisa dipanggil dari dokumennya. Ini saya berikan contoh spill ya. Di bagian ini misalkan di sini saya menuliskan sebuah perintah new command ya, perintah baru ya, PostgreSQL. Jadi kalau tulisan ini di load di dokumen latex /PostgreSQL nanti akan menuliskan menggunakan PostgreSQL yang key-nya panjang ya. Jadi ada key-nya panjang. Jadi misalkan di sini saya berikan contoh tulisan PostgreSQL dengan key-nya yang panjang. Jadi contohnya misalkan nah ini misalkan ya. Jadi di sini nampak bahwa ada PostgreSQL di sini ya. Ini nampak, saya pindahkan di sini dulu. Nah, PostgreSQL ini ya, ini kita panggil di sini adalah /PostgreSQL. Jadi ini ya, ini kita panggil. Nah ini key-nya jadi panjang ya, key-nya ya, jadi key-nya ada buntutnya. Nah ini kita definisikan tadi menggunakan new command. Nah itu dituliskan pada umumnya di bagian atas dari dokumen ya. Selain itu bisa kita definisikan di kelas yang kita buat. Baik, ini video pendek kedua dari seri belajar latex. Nanti kita lanjutkan pelajaran berikutnya ya. Jadi kalau mau buat kelas harus effortnya memang harus lebih panjang ya. Saya dulu sempat beli buku cukup banyak ya, ada 4 atau 5 buku ya di tahun 2007-an dulu ya, waktu senang-senangnya sama latex ya. Jadi tapi sekarang jauh lebih sederhana. Kalau belajar latex ya tinggal googling aja gitu kan. Baik, itu video yang kedua. Terima kasih, selamat pagi ya, videonya dibuat pagi. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.